warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Heris Arif dari Forum News Network. Mari kita lupakan sejenak soal penanganan pandemi COVID. Dalam beberapa hari terakhir ini, media dan media sosial sedang heboh berkaitan dengan penghargaan yang akan diberikan oleh Presiden kepada duo F, Fahri Hamzah dan Fadly Zon. Ini dua-duanya adalah mantan wakil ketua DPR periode 2014-2019 dan sekarang dua-duanya juga tidak lagi menjabat sebagai wakil ketua DPR karena Fahri Hamzah sudah sekarang membuat partai baru dan dia menjadi wakil ketua umum Partai Gelora, sementara Fadly Zon kelihatannya mulai tersingkir dari pucuk kekuasaan di Gerindra dan posisinya sebagai wakil ketua DPR digeser oleh rekannya sendiri yakni Dasko. Nah, perihal pemberian penghargaan kepada Fahri dan Fadly Zon ini diberikan dalam kaitannya dengan ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus nanti, dan penghargaan yang diberikan ini cukup luar biasa. Namanya Bintang Mahaputra Nararya. Nah, ihwal pemberian penghargaan inilah yang mengundang pro kontra, dan yang uniknya baik dua-duanya, baik kubu pendukung pemerintah maupun kubu penentang pemerintah sebagian besar tidak setuju. Tetapi kalau dilihat dari kubu pemerintah, semuanya tidak setuju dan mempertanyakan apa dasarnya orang seperti Fahri dan Fadly Zon yang terkenal sebagai kritikus terhadap pemerintah, kritikannya sangat pedas, kemudian mendapatkan penghargaan. Sebaliknya dari kubu yang oposisi, mereka khawatir kalau kemudian Fahri dan Fadly Zon diberi penghargaan, ini merupakan strategi dari Presiden Jokowi untuk merangkul kelompok oposisi. Sebab meskipun Fadly Zon katakanlah partainya sekarang sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah dengan masuknya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, tetapi sikap Fadly Zon masih terus kritis terhadap pemerintah, dan bahkan kata kicauannya di Twitternya kadang-kadang sering membuat panas telinga orang yang tidak biasa mendengar kritik dari Fadly Zon. Itulah sebabnya kenapa kemudian banyak sekali pendukung dari Presiden Jokowi kecewa. Barangkali mereka juga berpikir, ini kalau begitu lebih baik mengkritik terus pemerintah supaya dapat penghargaan dari Presiden Jokowi. Sebab banyak juga kita tahu kan belakangan ini banyak sekali pendukung Presiden Jokowi yang kecewa, dan juga berkaitan dengan masalah posisi jabatan-jabatan di komisaris BUMN misalnya, mereka sendiri juga banyak yang tidak kebagian, dan itu terlihat dari serangan-serangan yang dilakukan oleh politisi dari PDIP Adiana Pitupulu yang membawa gerbong banyak para aktivis pendukung Jokowi. Dan kemudian juga kita melihat kekecewaan itu muncul di kubu-kubu yang lain. Jadi mereka sudah tidak mendapat posisi di pemerintahan, kemudian tidak mendapat penghargaan, sementara Fadly Zon dan Fahri yang selama ini sangat keras mengkritik pemerintah kemudian malah mendapat penghargaan. Dan kemudian di media ini muncul daftar dosa. Kita bisa menyebutnya begitu. Daftar kritik pedas dari dari Fahri dan Fadly Zon terhadap Jokowi. Memang keduanya ketika menjadi duet di pimpinan DPR sangat tajam kritiknya, dan hampir tiap hari keduanya menjadi bahan perbincangan di media sosial maupun di pemberitaan. Nah, kalau kemudian alasannya pemberian kepada Fahri dan Fadly Zon ini berkaitan dengan posisi mereka sebagai wakil ketua DPR periode 2014-2019, menjadi pertanyaan, apakah wakil ketua DPR yang lain yang pada saat sama menjabat dengan keduanya, yakni dari Demokrat Agus Hermanto, dan tentu saja ada Taufik Kurniawan dari PAN, apakah juga mendapat penghargaan yang sama. Tetapi kemungkinan untuk Taufik Kurniawan tidak akan mendapat penghargaan karena dia sudah divonis 6 tahun oleh Pengadilan Tipikor karena kasus korupsi. Tentu yang kita tunggu apakah Agus Hermanto maksudnya dari Demokrat juga mendapat penghargaan. Kalau memang kemudian Agus Hermanto juga mendapat penghargaan, ini memang penghargaan biasa saja. Dan seperti dikatakan oleh Fadly Zon dan Fahri Hamzah, mereka sudah mendapat kabar itu dari DPR, dari sekretariat DPR, mereka akan mendapat penghargaan, dan menurut mereka itu penghargaan biasa saja karena mereka telah menjalankan tugasnya selama menjadi pejabat tinggi negara
yakni menjadi Wakil Ketua DPR selama periode 2014-2019. Nah, coba kita sekarang ikuti apa saja kritik dan kecaman terhadap Jokowi yang telah disampaikan oleh keduanya selama mereka menjadi pimpinan DPR, dan kemudian bagi Fadlizon masih berlanjut terus meskipun partainya menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ini saya kutip dari beberapa media ini, misalnya kita sebut di Detik misalnya sudah membuat daftar khusus tentang apa saja yang jadi kritik dari Fahri Hamzah. Misalnya disebutkan bahwa pada saat itu Jokowi dia pernah mengkritik tentang pertemuan istilah ini ketika Jokowi bertemu dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional, dia menyebutnya sebagai pertemuan bilateral. Dan menurut Fahri ini istilah yang tidak tepat karena bilateral yang setahu dia adalah pertemuan antar dua negara. Ini hanya kritik yang saya kira kritik biasa saja ya, hanya jab-jab saja kalau dalam tinju, bukan kritik yang tajam betul. Tetapi yang paling serius adalah ketika misalnya Presiden Jokowi menandatangani soal Perpres yang menaikkan peraturan pemerintah tentang kepala negara yang diajukan jadi calon presiden atau wakil presiden harus minta izin presiden. Nah, ini dia menunjukkan aturan bahwa dia bukan seorang negarawan. Dia kalau dilihat ini adalah langkah dari Jokowi sebagai seorang politisi, karena Kepres maksudnya ini dikeluarkan menjelang 2019, dan dengan cara begitu kelihatannya Jokowi membatasi persaingan. Apalagi kita kemudian tahu ada presidensial threshold yang membatasinya 20% suara dan mengakibatkan kemudian kita tahu hanya 2 orang calon presiden yang berhadapan, yakni Jokowi dengan Prabowo. Kemudian yang lebih seru lagi ketika tak lama setelah Ketua BEM UI Zadi Takwa mengeluarkan kartu kuning, menurut Fahri Hamzah seharusnya Jokowi itu sudah bukan lagi dapat kartu kuning, tapi harusnya sudah dapat kartu merah karena pemerintah sudah kehilangan arah. Nah, kata Fahri waktu itu dikutip oleh media, ada yang angkat kartu kuning. Saya sudah kartu merah, kata Fahri ketika dia bicara dalam acara di alumni kami maksud saya. Dan kemudian Fadlizon juga mengkritik pemerintah dengan sangat keras. Malahan kadang-kadang kita bahasanya cukup pedas. Misalnya dia pernah menyebut presiden plonga-plongo dan sebagainya. Pemerintahan, dia tidak menyebut Jokowi langsung, tapi pemerintahan yang plonga-plongo. Tapi orang tahu yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Juga Fadlizon menyebut soal pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Menurut dia kebutuhan pokok di era Jokowi itu semakin mahal. Dia sibuk membangun infrastruktur, tapi kalau kita lihat masyarakat nggak bisa juga menggunakan infrastruktur itu. Makanya nasi dan sembako dan kebutuhan yang semakin mahal. Sementara daya beli makin turun, itu kata Fadlizon. Kemudian Fadlizon juga pernah nyatakan bahwa Presiden Jokowi ini lebih sibuk pada pencitraan. Jadi hanya terjadi gimmick-gimmick pencitraan. Menurut saya menghina intelektualis kita, kata Fadlizon. Nah, masih banyak kalau Anda mau terus buka-buka di media massa tentang kritik-kritik Fadlizon dan Fahri terhadap Presiden Jokowi. Misalnya yang juga sangat keras berkaitan dengan pencalonan putranya Gibran yang menjadi wali kota di Solo dan sebagainya. Meskipun banyak sekali hanya bersifat jab-jab, tapi juga banyak pukulan-pukulan uppercut yang seharusnya memang membuat panas. Wajar kalau kemudian itu membuat panas kuping dari para pendukung Jokowi. Tetapi seperti kita tahu kemarin, justru Fahri Hamzah baru saja bertemu dengan Presiden Jokowi bersama dengan pimpinan DPN Gelora. Fahri bertemu dengan Presiden Jokowi, dan di situ Presiden Jokowi mengaku kangen dengan kritik-kritik dari Fahri Hamzah. Nah, kita akan mengikuti bagaimana sikap keduanya. Tetapi kalau sejauh ini kelihatannya mereka akan hadir di istana.
karena menurut mereka itu dalam kapasitas Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan tidak ada kaitannya dengan urusan-urusan politik. Tapi tentu kita tidak bisa terlalu naif menganggap bahwa Presiden Jokowi hanya memberi penghargaan itu semata-mata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kenegaraan tanpa ada pertimbangan politik. Apalagi kalau betul kemudian pimpinan DPR yang lain, katakanlah yang sama dengan dia, seperti Agus Hermanto dari Demokrat tidak menerima penghargaan, tentu saja orang boleh menafsirkan ada udang di balik batu dari pemberian Jokowi ini. Kita akan terus mengikuti karena bagi yang tidak terlalu galau, tidak terganggu, tidak berpihak pada posisi ataupun kemudian pada pendukung pemerintah, ataupun kalau oposisi yang bisa memahami konteks dari pemberian itu, melihat ini dengan sangat rileks dan tersenyum-senyum saja. Kita ikuti perkembangannya sampai apakah kemudian setelah mendapat penghargaan ini Fadlizon dan Fahri masih tetap terus menyuarakan kritiknya, atau yang banyak dikhawatirkan orang ini bagian dari akuisisi politik terhadap Fadlizon dan Fahri Hamzah. Saya Hersbun Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.